Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Turai Marcella, NIM 182090 1118. Di sini akan mempresentasikan mengenai career planning, mata kuliah seminar psikologi pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Emma Yudiani, MPC Psikolog. Next. Baiklah, latar belakang dari perencanaan karir. Perencanaan karir merupakan proses melalui di mana seseorang memilih sasaran karir dan jalur ke sasaran tersebut menurut Handoko tahun 2000. Perencanaan karir sangat membantu dalam kesuksesan suatu pekerjaan atau organisasi. Dalam dunia pendidikan, salah satu tugas yang dapat diterapkan sekolah dalam membimbing karir siswanya yaitu melalui layanan bimbingan konseling. Guru bimbingan dan konseling sebagai pembimbing memiliki tugas terkait dengan pengembangan diri siswa yang sesuai dengan potensi, kebutuhan, bakat, dan minat, serta kepribadian yang dimiliki oleh siswa. Melalui perencanaan karir, setiap individu harus mampu mengevaluasi kemampuan, bakat, dan minatnya, mempertimbangkan kesempatan karir alternatif, mampu menyusun tujuan karir, dan merencanakan aktivitas-aktivitas. Sukses tidaknya pencapaian karir seseorang dapat dipengaruhi oleh adanya kemampuan perencanaan karir serta mampu mengambil keputusan dan resiko dengan matang. Seseorang yang memiliki kemampuan perencanaan karir tentunya juga harus mampu memahami keadaan dirinya sendiri. Dengan begitu, individu tersebut dapat memutuskan pilihan yang paling tepat sesuai dengan kondisi dirinya sendiri. Next. Pengertian career planning. Dalam KBBI tahun 2000, istilah perencanaan karir terdiri dari atas dua kata, yakni perencanaan yang berarti proses, cara, perbuatan, merencanakan atau merancang. Sedangkan kata karir dapat diartikan sebagai sejumlah posisi kerja yang dijabat oleh seseorang selama siklus kehidupan pekerjaan, sejak dari ia di posisi paling bawah hingga mencapai posisi di atas. Sinambela tahun 2016. Menurut Bernardin dan Russell tahun 2013, kata karir merupakan persepsi, sikap pribadi dan perilaku seorang individu terkait dengan segala aktivitas dan pengalaman dalam rentang perjalanan pekerjaan seseorang. Sedangkan menurut Shimamura 2001, perencanaan karir ialah suatu proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan karirnya. Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan karir merupakan suatu proses atau perbuatan yang dilakukan seseorang dalam mencapai suatu tujuan yang akan diambil dalam pencapaian pekerjaan atau karir seseorang. Next. Kemudian ada aspek-aspek perencanaan karir. Menurut Winkel 2006, terdapat 3 aspek yang harus terpenuhi dalam membuat suatu perencanaan karir. Yang pertama yaitu pengetahuan dan pemahaman diri sendiri, di mana pengetahuan dan pemahaman akan bakat dan minat, kepribadian, potensi, prestasi akademik, ambisi, keterbatasan, serta sumber yang dimiliki. Kemudian ada pengetahuan dan pemahaman dunia kerja, yaitu pengetahuan akan syarat-syarat dan segala kondisi yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan dalam suatu pekerjaan, keuntungan dan kerugian, kompensasi, kesempatan, dan prospek kerja yang ada di berbagai bidang dalam dunia kerja. Kemudian ada penalaran yang realistis akan hubungan pengetahuan dan pemahaman diri sendiri dengan pengetahuan serta pemahaman dunia kerja. Dalam hal ini, kemampuan untuk membuat suatu penalaran yang realistis dalam merencanakan atau memilih bidang kerja atau pendidikan lanjutan yang dapat mempertimbangkan pengetahuan dan pemahaman diri yang dimiliki dengan pengetahuan dan pemahaman dunia kerja yang tersedia. Next.
Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan karir. Yang pertama ada nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan yaitu nilai-nilai ideal yang dikejar oleh seseorang kapan saja. Nilai kehidupan menjadi pedoman dan pegangan dalam hidup serta sangat menentukan gaya hidup seseorang. Kemudian ada keadaan jasmani. Keadaan jasmani salah satunya yaitu ciri-ciri fisik. Untuk pekerjaan tertentu diberlakukan berbagai persyaratan yang menyangkut ciri-ciri fisik. Kemudian ada masyarakat. Masyarakat yaitu lingkungan sosial budaya di mana seseorang tumbuh dan dibesarkan. Kemudian ada keadaan sosial ekonomi negara atau daerah, yaitu laju pertumbuhan ekonomi yang cepat atau lambat. Stratifikasi masyarakat atas kelompok-kelompok yang terbuka atau tertutup bagi anggota dari kelompok lain. Kemudian ada posisi anak dalam keluarga. Posisi anak dalam keluarga yaitu anak yang memiliki saudara kandung yang lebih tua tentunya akan meminta pendapat dan pandangan dari kakaknya mengenai perencanaan karir, sehingga mereka lebih mempunyai pandangan yang luas dibandingkan dengan anak yang tidak mempunyai saudara yang lebih tua. Kemudian ada orang-orang yang tinggal serumah. Orang-orang yang tinggal serumah selain orang tua dan saudara kandung, serta harapan keluarga mengenai masa depan dan depan anak akan memberi pengaruh besar bagi seorang anak dalam menyusun dan merencanakan karirnya nanti. Kemudian ada taraf sosial ekonomi kehidupan keluarga, yaitu tingkat pendidikan orang tua, pendapatan orang tua, jabatan ayah dan ibu, dan daerah tempat tinggal dan suku bangsa. Kemudian ada pergaulan dengan teman sebaya. Pergaulan teman sebaya ini di mana beraneka ragam pandangan dan macam-macam harapan tentang masa depan yang terungkap dalam pergaulan sehari-hari. Kemudian ada pendidikan sekolah. Pendidikan sekolah yaitu mengenai pandangan dan sikap yang dikomunikasikan kepada anak didik oleh staf petugas bimbingan dan tenaga pendidik mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam aktivitas pekerja. Tinggi rendahnya status sosial suatu jabatan dan kecocokan jabatan tertentu untuk anak laki-laki ataupun anak perempuan. Kemudian yang terakhir ada gaya hidup, suasana keluarga, dan status perkawinan orang tua. Yaitu di mana kondisi keluarga di mana anak ini dibesarkan. Next. Kemudian ada tujuan dari perencanaan karir menurut Dillard tahun 1987. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran diri atau self-awareness dan pemahaman diri atau self-understanding. Kemudian ada mencapai kepuasan pribadi yaitu personal satisfaction. Kemudian ada mempersiapkan diri pada penempatan yang memadai atau adequate placement dalam berkarir. Kemudian ada mengefisienkan waktu dan usaha yang dilakukan dalam berkarir. Next, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan mengenai mata kuliah seminar psikologi pendidikan dengan tema career planning. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sebelumnya terima kasih kepada Saudari Laili Dewi Lestari yang telah bersedia menjadi host pada presentasi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.